Widya Maharani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesioners dengan NIM P01712325055 dari kelas reguler 1B. Kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar tentang kerangka studi anatomi. Kerangka studi anatomi. Pengertian anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, ana, bagian atau memisahkan, tomi, iris atau potong, yang artinya ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh. Fisiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, physis yang artinya alam atau cara kerja, logos pengetahuan atau ilmu, yang artinya ilmu yang mempelajari faal fungsi atau kerja tubuh. Posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi standar tubuh yang digunakan sebagai acuan untuk mendeskripsikan lokasi dan hubungan antar bagian tubuh. Dalam posisi ini, tubuh berdiri tegak dengan mata melihat ke depan, kaki rapat, dan telapak tangan menghadap ke depan. Bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang imajiner yang digunakan untuk membagi tubuh manusia untuk keperluan deskripsi lokasi dan gerakan. Bidang-bidang ini membantu dalam memahami posisi relatif struktur tubuh dan pergerakan yang terjadi di dalamnya. Ada 4 bidang utama dalam anatomi, yaitu 1. Bidang sagital, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Sagital dibagi menjadi 2 bagian. Bagian mid-sagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri sama besar. Dan parasagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri tidak sama besar. 2. Bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang median, membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, dan belakang, posterior. 3. Bidang transversal, bidang yang sejajar dengan lantai, membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. Pembagian regio tubuh. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal yang spesifik, serta dapat diidentifikasi di permukaan tubuh. Hal ini digunakan dalam bidang medis untuk membantu identifikasi dan deskripsi lokasi organ atau struktur tubuh. Yang pertama yaitu aksial, terdiri dari 1. Kepala, caput, terdiri dari wajah, fasial, tengkorak, kranium. 2. Leher atau kolom. 3. Batang tubuh, terdiri dari tengkorak dan abdomen. Bagian kedua yaitu apendikuler, terdiri dari 1. Ekstremitas superior, 2. Ekstremitas inferior. Tampak samping, yang pertama kepala, caput, terdiri dari frontalis, parietalis, occipitalis. 2. Leher, coli, terdiri dari cervicalis anterior, sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Batang tubuh tampak ventral. 1. Toraks, dada, terbagi menjadi regio mammaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebratis. 2. Abdomen, perut, umbilicalis, epigastrika, hypogastrika, pubica, hypochondriaca, abdominalis lateralis, inguinalis, urogenitalis. Batang tubuh tampak dorsal, terdiri dari vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, sacralis, glutealis, analis. Tampak depan ventral terdiri dari 1. Ekstremitas superior, anggota gerak atas, bahu, deltoid, lengan atas, brachium, siku fossa cubitalis, lengan bawah, antebrachium, tangan, manus. 2. Ekstremitas inferior, anggota gerak bawah, paha, femoris, lutut, genus, tungkai, krukis, kaki, pedis. Daerah abdomen. Abdomen atau yang sering disebut perut adalah bagian tubuh yang terletak di antara dada, toraks, dan panggul. Fungsi utamanya adalah sebagai wadah bagi organ-organ pencernaan, penyaring limbah, serta berperan dalam pernapasan dan postur tubuh. Bagian abdomen terbagi menjadi beberapa seperti pada gambar tersebut.
Istilah gerak anatomi. 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk, sementara ekstensi adalah gerakan meluruskan. Contoh fleksi ekstensi adalah ayunan lutut saat berjalan. Gerakan ayunan ke depan disebut antefleksi, sedangkan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang yang lebih lanjut disebut hiperekstensi. 2. Adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. 3. Elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. 4. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah memiringkan telapak kaki keluar. Inversi dan eversi hanya berlaku pada area pergelangan kaki. 5. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan telapak tangan menghadap ke atas atau ke depan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan. 6. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sumbu panjang tulang yang bersendi rotasi. Eksorotasi, gerakan rotasi keluar. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.